الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang siapapun kepada hamba itu, termasuk kedua orang tuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengasihi dan menyayangi para hamba melebihi kasih sayang yang pernah dirasakan oleh seorang hamba apabila dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah benar-benar mengasihi dan mencintai, menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Dan ketika itu di depan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita bersama bayinya. Oleh karena itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas kasih sayang yang tiada tara dan tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama secara sempurna dengan izin Allah, sehingga tidak menyisakan sesuatu yang tidak diterangkan akan baik atau buruknya, akan halal atau haramnya, apakah itu hal yang diridhoi atau tidak diridhoi Allah Ta'ala, apakah ini sesuatu yang harus dikerjakan atau bagus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Semua ini telah sempurna diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kesempurnaan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan duniawi dan tidak berhubungan dengan hal yang tersebut di atas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kepada manusia, karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengutus beliau untuk itu. Beliau diutus untuk menerangkan kepada manusia yang hak yang mana, yang batil yang mana, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi,
mana yang merupakan jalan ke surga, mana hal yang akan mengantarkan jalan ke neraka, mana yang di dalamnya adalah kebaikan, mana yang di dalamnya adalah keburukan, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, akankah ini halal, akankah ini haram. Ini dia. Dan semuanya telah lengkap diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan ke surga yang Rasul belum sampaikan kepada manusia, dan tidak ada jalan ke neraka yang Rasul belum larang manusia untuk mengerjakannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dia makna kesempurnaan itu. Sehingga hal yang harus diketahui bahwa sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang Rasul diutus untuk itu. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketahuilah bahwa Rasul tidak diutus untuk itu. Semisal mengetahui apa isi lautan, bagaimana cara hewan berkembang biak, ilmu tentang penerbangan otomotif, hal yang dengannya tidaklah sesuatu yang menyentuh hal tersebut di atas. Bukan jalan ke surga atau jalan ke neraka, bukan sesuatu yang berhubungan dengan ridho Allah atau tidak ridho Allah. Maka Rasulullah SAW tidak diutus untuk itu. Oleh karena itu, kesempurnaan tidak mencakup hal tersebut, karena bukan itu tujuan Allah mengutus Rasul Muhammad SAW dan mendakwahkan Islam kepada manusia. Bukan itu tujuannya. Hal tersebut di atas yang tidak bersentuhan dengan dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, antum a'lam, kalian lebih mengerti daripada saya. Dan hadis ini sebab datangnya adalah dalam ilmu pertanian, ilmu yang Rasul SAW tidak diutus untuk itu. Suatu hari Rasul SAW berkomentar dalam pertanian yang para sahabat menganggap itu adalah wahyu, padahal hanya komentar Rasul SAW yang tidak ada hubungannya dengan wahyu soal perkebunan. Dan ketika para sahabat menganggapnya wahyu, lalu sebagaimana biasa kepatuhan para sahabat yang luar biasa membuat para sahabat meninggalkan kebiasaan mereka ratusan tahun, lalu kemudian panen tahun berikutnya gagal. Ketika itulah Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lam, kalian lebih tahu daripada saya urusan dunia kalian. Ini urusan dunia, urusan perkebunan, urusan pertanian, urusan pohon kurma, bagaimana mengurus pohon kurma, bagaimana mengurus tanaman. Rasul tidak diutus untuk itu. Oleh karenanya, hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak diutus untuknya Rasul, maka manusia boleh lebih pintar dari Rasul SAW berapa langkah pun, silakan. Karena antum alam, kalian lebih mengerti daripada saya. Dalam redaksi lain, Ana mengatakan seperti ini. Ilmu yang akan nyebrang sampai akhirat, untuk itulah Rasul diutus. Dan ilmu yang berhenti dengan berhentinya dunia, Rasul tidak diutus untuk itu. Sesuatu yang akan nyebrang sampai akhirat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan ditanyai
dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Anda lakukan? Bukankah sudah dilarang? Kenapa tidak dikerjakan? Bukankah sudah diperintahkan? Anda tahu ini haram, kenapa dikerjakan? Anda tahu ini wajib, kenapa tidak dilakukan? Anda tahu ini Allah tidak ridho, kenapa diambil juga? Anda tahu transaksi seperti ini telah dilarang, kenapa tetap dikerjakan? Lihat, sesuatu yang nyebrang sampai akhirat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Untuk itu Rasul diutus. Namun hal yang berhenti di dunia, dan apabila dunia hancur, dia tidak akan nyebrang sampai akhirat. Ilmu duniawi murni, itu yang tadi kita katakan, ilmu astronomi, apa isi laut, samudra, bagaimana hewan berkembang biak, bagaimana ilmu otomotif, bagaimana cara membuat pesawat, bagaimana cara membuat helikopter, apa saja rumus-rumus kimia untuk hal yang seperti ini, apa saja rumus-rumus fisika untuk hal yang seperti ini, itu tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kita tidak akan ditanya bagaimana ilmu matematika kita, sejauh mana kita mendalami ilmu fisika dan kimia. Tak akan ada pertanyaan seperti itu di akhirat. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan dunia. Ketika dia berhubungan murni dengan dunia saja, maka dengan habisnya dunia, habis dia. Karena dia murni berhubungan dengan dunia. Kaitkan dua masalah tadi, kaitkan dua bahasan tadi, inilah yang dengannya Rasul diutus. Sesuatu yang akan berlaku sampai ke akhirat. Dan bukankah di akhirat kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, yang apabila dunia ini dibandingkan dengan akhirat, nggak ada apa-apanya, panjang waktunya. Menunjukkan bahwa Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih penting daripada perkara-perkara tadi, yang habis dengan habisnya usia dunia, atau habis dengan habisnya umur dunia. Umur kita di dunia maksudnya. Sehebat-hebat manusia dalam ilmu penerbangan, paling usianya sekarang 80 tahun, 90 tahun sudah hebat. Sementara dia akan hidup di akhirat berapa tahun? Khalidina fiha. Kekal di akhirat untuk selama-lamanya. Kekal di akhirat untuk selama-lamanya. Sesuatu yang dia akan kekal di akhirat untuk selama-lamanya, itulah dia tugas Rasul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang hanya berlaku untuk dunia, hanya sementara waktu, ilmu dunia yang tadi kita katakan, bertungkus lumus hanya untuk dunia, berakhir dengan mati. Setelah itu tidak ada apa-apa lagi setelah itu. Rasul tidak diutus untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu. Oleh karena itu tidak akan kita temukan di dalam syariat kita hal-hal yang dia berhubungan dengan murni dunia. Ustaz, bukankah dalam ilmu kita ada, dalam agama kita ada masalah transaksi, perdagangan? Ya, tapi bukan bersentuhan dengan ilmu dunianya, tapi bersentuhan dengan halal dan haram. Seperti ini nggak boleh. Kenapa? Di dalamnya ada penzoliman kepada manusia. Harus seperti ini. Karena ini yang akan menciptakan terwujudnya tidak penzoliman terhadap manusia. Jangan lakukan yang seperti ini kalau di dalamnya ada gharar, ada penipuan. Jangan lakukan hal yang seperti ini karena di dalamnya hak orang lain terzolimi. Seperti itu. Tidak berhubungan dengan sesuatu yang tadi yang kita katakan perdagangan duniawi, yang rumus duniawi berakhir dengan dunia gitu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul diutus untuk sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu akhirat.
Bagaimana kita selamat di akhirat? Bagaimana Allah ridho? Bagaimana ridho Allah mengantarkan kita ke surganya? Bagaimana manusia mendapatkan kenikmatan tiada tara di surga Allah untuk selama-lamanya? Dan bagaimana manusia terhindar dari murka Allah dan nerakanya untuk selama-lamanya? Ini jauh lebih penting daripada 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, atau 60 tahun usia manusia itu sendiri. Inilah Nabi kita tercinta dan tugas beliau di permukaan bumi diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di zaman kita sekarang sudah mulai orang merasa, dan itu dia anggap benar atau dia anggap kehebatan agama Islam, di saat mereka mengklaim semuanya telah ada di dalam Al-Quran. Tak ada yang tidak ada di dalam Al-Quran. Mereka anggap kesempurnaan agama Allah itu membahas semua ilmu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jawabannya tidak. Tidak seperti yang mereka fahami, sehingga seluruh ilmu tadi ada di dalam Al-Quran. Betul Allah bicara gunung, betul Allah bicara angkasa, betul Allah bicara laut, betul Allah bicara hewan, betul Allah bicara janin. Tetapi tidak untuk ilmu murni dunia. Allah menunjukkan keperkasaannya, Allah menunjukkan kemahabisaannya, Allah menunjukkan inilah aku dan kehebatanku, inilah aku sang pengatur alam semesta, sang pencipta alam semesta yang harus kalian ibadati. Ini maksud dan tujuan. Dalam Al-Quran Allah bicara janin, apa namanya, atwar itu dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, ada satu kondisi berikutnya, ilmu janin. Ya, Allah bicara itu. Namun tidak bisa dikatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu kedokteran, berarti di dalam Al-Quran lengkap ilmu kedokteran. Enggak begitu. Ilmu kedokteran yang dia adalah murni dunia tak ada di dalam Al-Quran. Allah bicara hal yang seperti ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita, inilah aku pencipta kalian. Dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah, dia tidak akan tahu hal seperti ini kecuali diberitahu oleh Rabb yang menciptakannya, Rabb yang mengatur dan maha tahu segala sesuatu. Karena para ilmuwan terkaget-kaget ketika ada sesuatu yang menurut mereka baru ditemukan ada di dalam Al-Quran. Sesuatu yang baru ditemukan, ternyata di dalam Al-Quran ada kalimat yang mengarah kepada sesuatu yang menurut mereka temuan baru. Bukan berarti Allah bicara ilmu astronomi, bukan bicara berarti Allah di dalam Al-Quran membahas ilmu yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan, kemahakuasaan, kemahapenciptaan dan benarnya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang-orang kufar, ilmuwan terutama, akhirnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah menyaksikan bahwa tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu dengan sarana prasarana sains teknologi yang sangat minim mengetahui ini, kecuali diberitahu oleh sang pencipta yang benar-benar menciptakan semua ini. Itu yang membuat mereka banyak bersyahadat. Walaupun beritanya ditutup-tutupi, banyak para ilmuwan itu bersyahadat disebabkan itu. Menurut mereka ini ilmuwan temuan baru. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran? Seperti fungsi daripada gunung adalah memasak kerak bumi supaya tidak bergeraknya lebih dahsyat. Jadi dipasak dengan gunung supaya dia diam, enggak longgar, enggak gampang bergetar.
Ternyata Allah ketika bicara gunung, Allah menyebut pasak. Padahal Allah bicara gunung, namun Allah menggunakan istilah pasak. Seperti itu. Ada salah seorang ilmuwan, ilmuwan geografi atau ilmu yang berbicara tentang geografi atau geologi. Allahu a'lam. Ana dengan ilmu tersebut tidak terlalu tahu. Beriman kepada Allah dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena menurut beliau ketika itu ini baru ditemukan 40 tahun yang lalu. Manusia baru sampai kepada titik bahwa ternyata fungsi paling hebat daripada gunung-gunung itu untuk pasak, untuk mengokohkan kerak bumi supaya tidak mudah bergerak. Karena kalau dia bergerak berbahaya untuk manusia yang hidup di atasnya. Ternyata di dalam Al-Quran ada kalimat ketika Allah bicara gunung, Allah menyebut sebagai pasak. Ini bukan berarti Al-Quran di dalamnya ada semua ilmu geologi, ada ilmu geografi, ada ilmu biologi, ada ilmu astronomi, ada ilmu kelautan, ada ilmu peternakan. Enggak seperti itu. Rasul ketika mendakwahkan akan kekuasaan ilahi, pencipta gunung, pencipta laut, pencipta samudra, dan pencipta janin, yang semakin manusia sampai kepada hakikat sesuatu dalam ilmu yang mereka dalami, pelajari, ternyata sedikit pun tidak bertabrakan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan akan kebenaran dakwah beliau, bahwa beliau benar-benar utusan daripada Rabb, pencipta segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya, yang menyampaikan kepada beliau banyak hal yang mustahil untuk beliau ketahui murni dengan sains dan teknologi. Ini disebut oleh para ulama sekarang atau para ilmuwan sekarang dengan al-i'jaz al-ilmi fil Quran, sesuatu yang mukjizat ilmiah. Dia bab-bab ilmiah dunia yang di dalam Al-Quran telah ada bahasannya, Belum lama ini ilmuwan Jepang, astronomi Jepang keluar angkasa, begitu katanya, dan dia pesawat luar angkasanya seperti ada yang mengetuk-ketuk, tuk, 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 dan dia heran ketukan dari mana. Dan ketika sampai di bumi dia sampaikan, dan ternyata ada muslim yang memberitahu kepadanya, Allah ketika bicara bintang di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kalimat at-tariq. At-tariq itu yang mengetuk. Padahal Allah sedang bicara apa? Maknanya adalah bintang. Dalam tafsir maknanya adalah bintang. Namun Allah menggunakan kalimat ketukan. Mengetuk. Was-sama'i wat-tariq. Apabila kita baca tariq di dalam tafsir, maknanya adalah bintang. Demi langit dan demi bintang-bintang yang ada di langit. Para ahli tafsir mentafsirkan at-tariq. Tariq itu maksudnya adalah bintang. Namun kalimat tariq, taraqa yatruku, bermakna secara bahasa Arab mengetuk pintu, ada orang ngetuk pintu, itu bahasa Arabnya at-tariq, orang yang mengetuk pintu. Dan Allah menggunakan kalimat itu untuk bintang. Dan siapa yang memberitahu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa bintang itu juga ternyata punya daya tekan yang bisa mengetuk sesuatu. Ala kulli hal, kembali kita kepada yang tadi. Rasul kita SAW diutus bukan untuk hal yang bersifat duniawi murni. Dunia juga, muamalah sesama manusia, bertetangga, berakhlakul karimah, ini dunia. Tapi tidak murni dunia. Karena muamalah kita itu yang dibahas oleh Nabi itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Seorang tetangga apabila menzalimi tetangganya di akhirat akan dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi dunia yang murni dunia dan berakhir dengan dunia, murni dunia, tak ada kaitannya dengan hal yang diridhoi atau tidak diridhoi. Contoh, menjahit baju. Menjahit baju. Ilmu menjahit baju sudah ada di zaman dahulu. Ilmu membuat tikar sudah ada dari dulu. Rasul tidak mengerti ilmu tersebut. Rasul tidak membahasnya dan tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis hal yang berhubungan dengan bagaimana cara menjahit baju yang benar, bagaimana cara membuat tikar, anyaman tikar yang baik dan benar. Nggak ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Murni dunia. Oleh karena itu tidak akan ada pertanyaan di akhirat, kamu bisa jahit baju atau tidak. Penyebab Anda masuk surga, pinter jahit baju. Penyebab Anda tidak masuk neraka karena Anda tidak pandai jahit baju. Nggak ada pertanyaan itu di akhirat yang seperti itu. Kalau itu adalah tikar, fahami mobil, fahami helikopter, fahami pesawat, entah apa lagi kemajuan pasca pesawat kita tidak tahu. Yang kita tahu sekarang pesawat. Entah apa lagi nanti yang diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui manusia-manusia, hamba-hambanya yang terus bergerak dalam dunia sains dan teknologi. Karena seperti yang kita tahu, teknologi kita sekarang ini kita anggap maju karena sekarang. Dan teknologi kita yang sekarang kita anggap maju ini 100 tahun lagi kalau dunia ini masih ada akan ditertawakan oleh anak cucu kita di 100 tahun yang akan datang. Oh, itu teknologi kakekku yang kuno gitu. Padahal itu adalah sains teknologi termaju di zaman kita. Kalau dunia ini masih ada 100 tahun yang akan datang dan kemajuan teknologi terus bergerak, teknologi yang kita anggap paling mutakhir sekarang akan menjadi teknologi kuno yang ditertawakan orang kalau itu masih dibahas-bahas. Itulah dunia, sifat dunia. Itulah dia sifat dunia, berakhir dengan dunia dan tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Namun sayangnya sering sekali hal yang bersifat dunia ini, ilmu yang tidak dibahas oleh Nabi, ilmu yang Rasul tidak diutus untuk itu, yang selalu dijadikan alasan untuk adanya bid'ah hasanah. Selalu yang sifatnya dunia murni ini, Rasul kan mengatakan tadi, kalian lebih tahu daripada saya. Tentu ilmu ini berkembang. Oh, Rasul memberikan kebebasan, silahkan lebih maju daripada saya, lebih hebat daripada saya, lebih berkembang luas, lebih daripada ilmu yang saya ajarkan. Karena Rasul tidak membahas itu. Nampak? Pasti perkembangan itu akan terjadi. Karena manusia diizinkan oleh Rasulullah SAW secara izin resmi dari Nabi, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadilah kalian lebih hebat daripada Rasul. Silakan. Tapi ilmu halal haram, mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho, mana yang dicintai Allah, mana yang tidak dicintai Allah. Mustahil ada orang yang lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmunya. Yang Rasulullah SAW adalah a'lamun nas. Rasul sendiri yang mengatakan, saya yang paling berilmu daripada kalian. Semua kalian ini saya yang paling berilmu daripada kalian. Ilmu yang dengannya Rasul diutus. Oleh karena itu, kenapa hal-hal yang bersifat syariat, halal haram boleh atau tidak boleh, ridho Allah atau tidak ridho Allah, kembalinya kepada Rasul.
Karena Rasul yang paling berilmu tentang bab tersebut, dan mustahil ada orang yang lebih berilmu daripada Rasul. Mustahil. Di dalam hal yang berhubungan dengan hal tersebut, mereka tidak bisa menemukan bid'ah hasanah. Tidak bisa. Kenapa? Rasul sudah bahas semua. Yang benar sudah diajarkan, yang salah sudah dilarang. Yang tidak diajarkan Rasul bab ini. Nah, dalam bab inilah lahirnya apa? Kalimat buktinya ada bid'ah hasanah. Perhatikanlah. Bid'ah hasanah karena naik haji pakai pesawat. Pesawat itu ilmu apa? Apakah orang yang menciptakan pesawat diridhoi Allah dan Allah jamin surga? Nggak ada bahasannya. Sebagaimana tadi kita bicara ilmu jahit. Jahit apa tadi? Jahit baju. Nggak ada bahasannya. Manusia terjebak dalam kalimat ilmu. Ini ilmu, ini juga ilmu. Bukankah ilmu itu telah diajarkan Allah kepada manusia? Iya. Namun ini beda dengan ini. Sama-sama ilmu, betul. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu, dan ini ilmu penerbangan, ini ilmu geografi, ini ilmu. Islam telah membahas semuanya. Bab ilmu ini mah tidak. Sebelum manusia sampai kepada sains dan teknologi sekarang ini, dulu orang-orang dahulu kala juga sudah sampai kepada sains dan teknologi, tapi telah dihancurkan Allah. Allah ketika bicara kaum Ad dan kota mereka yang sangat hebat, Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti itu di berbagai negeri. Kota yang hebat, kota yang memang memiliki hal-hal yang luar biasa, namun telah ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan sudah hilang jejaknya. Jejaknya sudah hilang, manusia pun mencarinya susah. Sampai sekarang belum bertemu mana itu kota Iram yang dipuji oleh Allah sebagai kota yang sangat hebat, yang tidak pernah diciptakan kota seperti itu di berbagai negeri, yang dipuji oleh Allah kehebatan kota itu di dalam Al-Quran. Sains dan teknologi telah sampai manusia kepada titik itu, namun dimusnahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan saya ingin mengatakan begini, kalau Rasulullah SAW diutus untuk ilmu murni dunia, kaum Ad yang dulu hancur dan karena kekafiran mereka telah sampai kepada ilmu sains dan teknologi. Sampai akhirnya Rasul wafat, sains dan teknologi para sahabat tak sampai kepada sains dan teknologinya Haman. Coba lihat, sains dan teknologi para sahabat sampai wafatnya Rasul berarti sudah habis dakwah yang luar biasa yang diutus dengannya Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan sains dan teknologi ketika itu belum sampai kepada kehebatan sains dan teknologinya siapa? Haman. Kalau Rasul diutus untuk sains dan teknologi, maka Haman lebih mengerti daripada Rasul. Hasyahu wa kalla. Mustahil. Kalau memang agama ini juga membahas sains dan teknologi dari bab yang tadi kita katakan, kita bantah, maka Haman lebih mengerti daripada Rasul. Haman yang telah Allah hancurkan punya sains dan teknologi yang luar biasa, yang teknologi sahabat tidak sampai kepada teknologinya
Yang sampai sekarang orang-orang ilmuwan bingung bagaimana cara membangun piramid. Ala kulli hal. Tergabungnya ilmu ini dan ilmu ini yang dianggap satu bahasan ilmiah Al-Quran salah. Sama-sama ilmu, penyebutannya sama-sama ilmu, tapi yang satu berakhir di dunia, yang satu akan sampai ke akhirat. Dan penentu selamat dan tidak selamatnya seorang insan dalam kehidupan yang kekal abadi. Untuk itulah Rasul diutus, bukan untuk ini. Hal yang dengannya Anda bisa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan nikmat Allah. Dengannya dibalasi oleh Allah dengan surga, itu Rasul diutus. Yang kenikmatan di dalamnya tak ada bandingnya dengan dunia dan isinya. Kesana Rasul akan membawa manusia dengan dakwahnya. Bukan untuk sains teknologi dengan kekayaan duniawi yang penuh dengan teriakan dan kepedihan. Bergabungnya bahasan ini dan dianggap satu bahasan syariat, lahirnya kalimat-kalimat tadi. Berarti seluruh yang tidak ada di zaman Rasul bid'ah. Dan bid'ah dhalalah. Berarti pesawat itu bid'ah dhalalah. Di zaman Rasul tidak ada. Coba lihat. Itu ilmu pesawat. Ilmu duniawi murni. Rasul tidak diutus untuk ilmu pesawat. Oleh karena itu Rasul tidak berbicara pesawat, dan ilmu pesawat masuk di dalam ilmu yang kata Rasul, antum a'lam, kalian lebih mengerti daripada saya. Berarti pesawat dolalah finnar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka pesawat adalah bid'ah hasanah. Tidak ada di zaman Rasul, tapi tujuannya baik. Akhirnya orang bisa berhaji naik pesawat yang biasanya habis 6 bulan, 7 bulan perjalanan laut, sekarang bisa dalam waktu hanya 18 jam pulang pergi, 9 jam pergi, 9 jam pulang. Bukankah itu bid'ah, dan bid'ah yang baik? Maka adanya bid'ah hasanah tak bisa dibantahkan secara ilmiah. Bid'ah yang mana? Bid'ah kalimat syariat. Letaknya dalam ilmu-ilmu yang ada dibahas oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pesawat ilmu dunia tak berkaitan dengan ilmu yang dibahas oleh Nabi kita tercinta. Kenapa dikaitkan? Banyak orang mengklaim bid'ah hasanah dengan mikrofon ini. Mikrofon yang dengannya sekarang suara didengarkan oleh banyak orang tanpa adanya orang lain yang mengulang kalimat. Di zaman Rasul tidak ada mikrofon. Orang sholat ceramah nggak pakai mikrofon. Mereka yang melarang bid'ah hasanah suruh ceramah tanpa mikrofon. Jangan mereka ceramah di radio, jangan mereka ceramah di televisi. Tinggalkan teknologi-teknologi yang zaman Rasul tidak ada itu. Apa yang terjadi? Pencampur adukan antara yang tadi. Ini bab yang Rasul tidak bahas. Kenapa tidak Rasul tidak bahas? Murni dunia. Murni dunia. Kemudian kita katakan, kalau antum menyebutnya bid'ah hasanah disebabkan pesawat itu dibawa untuk pergi haji ke Mekah,
Tidakkah pesawat itu juga digunakan untuk maksiat? Emang pesawat itu semuanya ke Mekah gitu? Ada nggak pesawat digunakan untuk maksiat? Taib. Kalau dibuat untuk maksiat, bid'ah apa namanya? Tadi kalau dibawa untuk haji bid'ah hasanah. Kalau dibawa untuk maksiat bid'ah apa namanya? Bid'ah dhalalah. Tak nyambung. Itu murni dunia. Baju murni dunia. Digunakan untuk sholat ibadah, digunakan untuk hal yang maksiat menjadi maksiat. Hal yang berhubungan dengan dunia tidak memiliki hukum khusus, tergantung untuk apa dia digunakan. Tidak murni dunia artinya Allah ridho, mendatangkan ridho Allah, mendatangkan pahala, mendatangkan, enggak. Dunia semuanya mubah, tergantung untuk apa dia digunakan. Digunakan untuk ketaatan, menjadi sarana ketaatan dan menjadi kebaikan. Digunakan untuk kemaksiatan, menjadi sarana kemaksiatan dan menjadi keburukan. Dan tidak di dalam, murni di dalam dirinya itu ada hukum. Soal dia lebih maju dari Rasul, ya. Rasul yang mengakui, Rasul yang mengizinkan, Rasul yang menyuruh, Rasul yang memberikan lampu hijau, silahkan, lebih pandai daripada saya, silahkan. Tapi itu tidak masalah syariat. Itu tidak masalah syariat. Itu tidak ilmu syariat. Menggabungkannya terjadilah kerancuan yang tadi. Kalau digabungkan juga dan dipaksakan untuk digabungkan, akan lahir orang kafir lebih mengerti daripada Rasul. Itu berbahaya. Bukankah ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi tadi dikuasai oleh orang kufar sekarang? Yang pasti Rasul tidak menguasai? Ya atau tidak? Kalau itu bahagian daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, akankah orang kufar lebih mengerti isi Al-Quran dibanding Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin? Justru memasukkan ilmu, memaksakan ilmu itu masuk ke dalam konteks Al-Quran akan menjadikan orang kufar yang tidak beriman dengan akhirat, tidak beriman dengan surga, tidak beriman dengan neraka, tidak beriman kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan membenci agama Islam, lebih mengerti isi kandungan Al-Quran daripada Nabi tercinta Muhammad SAW. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Dan bagaimana mungkin seorang mukmin akan meyakini hal tersebut? Kalau Anda meyakini bahwa Rasul manusia yang paling berilmu, jadikan dia tetap paling berilmu. Dan tak ada yang lebih berilmu daripada beliau. Di ilmu yang dengannya Rasul diutus oleh Allah, ilmu syariat. Dan jangan masukkan bab dunia yang menjadikan hal yang seperti tadi, pertama menjadi rancu, kedua akan menjadi adanya orang-orang yang mengerti Al-Quran, menyelami makna Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran lebih daripada Nabi Anda Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Anda sengaja tidak membaca kitab karena satu dan lain hal. Dan kita menyediakan waktu di akhir bahasan kita ini untuk bertanya jawab. Silahkan bagi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang memiliki pertanyaan. Bagi ikhwan silahkan bertanya langsung boleh. Akhwat tolong kalau ingin bertanya melalui tulisan. Demikian juga kepada para pemirsa kita dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silahkan melayangkan pertanyaan melalui
nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pada kesempatan yang berbahagia ini materi yang Anda bisa sampaikan, yang Allah mudahkan Anda untuk menyampaikan, mengulang-ulang kepada kita bahwa ada ilmu yang itu Rasul diutus dengannya, dan jadikanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling berilmu tentang ilmu tersebut, sehingga semuanya harus menjadi murid Rasul. Harus, tidak bisa tidak. Dan dia tidak bisa menciptakan satu lagi ilmu yang di luar itu. Satu lagi bab di luar itu dia tidak akan bisa menciptakannya. Kenapa? Karena ini telah sempurna. Inilah dia kesempurnaan Islam. Semuanya telah sempurna. Anda berusaha menciptakan satu ilmu, masuk dalam bid'ah hasanah, masuk dalam bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah. Kenapa? Rasul saja tidak ajarkan. Kenapa Anda ciptakan ilmu yang seperti itu dalam mencari surga, dalam meraih ridho Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah? Rasul tidak tahu. Aneh, kok Rasul tidak tahu? Padahal ini adalah jalan mengantarkan Anda ke surga, jalan yang akan mengantarkan kepada ridho Allah, jalan yang dicintai dan disukai oleh Allah. Rasul tidak tahu, kan aneh. Maka karena tidak Rasul ajarkan, tidak pernah Rasul perintahkan, kami tahu ini adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah dhalalah. Tapi kan tujuan kami baik. Soal tujuan urusan lain. Karena di dalam agama kita ada tujuan dan ada juga amalan. Ada tujuan, ada amalan. Sebagaimana tujuannya harus baik dan benar, amalannya juga harus baik dan benar. Karena di dalam agama Islam tidak diizinkan dengan tujuan yang benar, tapi di atas amalan yang salah. Tidak diizinkan dalam agama Allah. Tujuannya benar, amalnya salah, tidak diizinkan dalam syariat Allah. Ini yang para ulama ingatkan kita selalu, bahwa jangan halalkan cara untuk mencapai tujuan yang benar. Untuk mencapai tujuan yang benar, sarana menuju tujuan itu juga harus benar. Tidak boleh menggunakan sarana yang salah dengan dalih tujuannya benar. Dalam agama kita dilarang. Karena benarnya tujuan juga harus bergandeng dengan benarnya amalan. Soal tujuan manusia silahkan, benar. Namun pengamalannya juga harus benar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa ana bahas secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan silahkan ikhwan wa akhwati fiddin yang ada pertanyaan, yang ikhwan bisa bertanya langsung, yang akhwat silahkan menulis dalam tulisan. Fadhal. Bolehkah pembagian harta warisan dibagi sesuai dengan adat istiadat menyelisihi syariat Islam? Dalam pertanyaan ada kata-kata bolehkah, hilangkan, lalu gabung dengan
menyelisihi syariat Islam. Pertanyaannya jelas. Bolehkah? Kita hapus dari pertanyaan tadi. Lalu kita gabungkan dengan kalimat menyelisihi syariat Islam. Kalau itu syariat Islam, itu ilmu yang Rasul diutus dengannya. Kalau itu ilmu yang Rasul diutus dengannya, menyelisihinya, jalan ke neraka. Ini telah diutus oleh Rasul. Rasul telah berbicara, Rasul telah menyampaikan. Kita selisihi, jalan ke neraka. Kita ikuti, jalan ke surga. Kita sadar, sesadar-sadarnya di sebahagian negeri yang cara pembagian harta waris di sana mengakar hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kita sadar sesadar-sadarnya beratnya untuk mengamalkan syariat dalam kondisi yang seperti itu. Dan itu tidak berarti bolehnya menyelisih syariat. Soal berat, tidakkah para sahabat juga dulu berat menyelisihi kebiasaan Quraisy yang salah? Justru disitulah letak ujian. Sejauh mana kita mau melakukan yang berat demi mencari ridho Allah dan menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia harus sadar. Manusia harus sadar. Saya, Anda, semua kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki ini hanya titipan Allah. Pemilik sebenarnya adalah Allah. Harta yang ada pada manusia sekarang ini, yang ada pada ana, pada antum, pada siapapun, semua itu harta milik Allah, bukan milik kita. Kita ini hanya diberikan amanah sesaat seumur hidup. Nanti setelah itu Allah pindahkan ke tangan yang lain. Poin ini perlu untuk disadari sesadar-sadarnya. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah. Ketika pemilik harta sesungguhnya telah menentukan bagaimana cara membagi harta itu, maka ada apa dengan kita tak mau mengikutinya? Terutama Anda berbicara sekarang kepada umat Islam yang saya yakin di hati mereka ada keimanan bahwa Allah lah pemilik harta itu. Karena dunia dan seisinya adalah milik Allah. Dunia dan seisinya adalah milik Allah. Langit dan bumi beserta seluruh yang ada di dalamnya milik Allah. Punya Allah, Allah yang punya. Maka kalau pemilik yang sesungguhnya telah membagi, itu dia harta waris, bagian ilmu waris, pembagian harta waris. Kenapa? Pemilik yang sesungguhnya yang telah membagi. Ada apa dengan kita? Hanya pemilik semu, tak mau mengikuti aturan pemilik sebenarnya harta tersebut. Apabila saya wafat, dan siapapun manusia, habis sudah. Titipan selama ini yang Allah berikan kepada saya dalam umur saya, habis. Berarti bukan saya lagi pemilik harta itu. Kembali dia kepada pemilik aslinya. Kepemilikan semu, kepemilikan nisbi. Nisbi itu apa terjemahan bahasa Indonesianya? Kepemilikan yang sifatnya relatif, tidak absolut. Habis sudah.
dia kembali kepada pemilik aslinya, yaitu Allah. Saya tidak ada hak lagi karena saya sudah mati. Saya sudah meninggal dunia. Maka harta itu yang saya tinggalkan dan sudah selesai kepemilikan saya, kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, pemilik yang sebenarnya, kemudian pemilik yang sebenarnya yang membagi-bagi, dan dia maha adil. Dia yang bagi-bagi. Untuk kamu sekian, untuk kamu sekian, untuk kamu sekian, untuk kamu sekian. Kalau kita faham bahwa dunia dan seisinya, harta orang tua kita adalah milik Allah, seharusnya tidak ada sedikit pun nada protes kalau Allah yang membaginya. Dan ketika Allah yang membagi, itu dia ilmu waris, ilmu pembagian harta waris di dalam Al-Quran. Soal kemudian di negeri kita tak seperti itu pelaksanaannya, adat istiadat di negeri kita tidak demikian, itu tidak membolehkan kita untuk menyelisihi hal yang telah disampaikan Allah di dalam syariat. Wallahu a'lam. Ya. Menyambung soal waris dalam prakteknya, misalnya yang menerima waris ini ada 9 orang, 1 orang perempuan, dan jadi pembagiannya kan jadi 17 misal. Nah setelah kita melaksanakan pembagian secara Islam ini 17, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Nah setelah pembagian ini, tapi memang ini yang dibagi langsung kita bagi seperti itu. Kemudian ada kesepakatan dari 9 orang atau 8 yang laki-laki ini bahwa akan memberikan sebagian untuk biar sama hasilnya. Nah, itu gimana Tuan Ustaz? Pertanyaannya adalah, sekiranya ahli waris anak-anak jumlahnya adalah 9, 8 laki-laki 1 wanita, 8 laki-laki dan 1 wanita, maka pembagiannya harta itu akan dibagi 17, 8 kali 2 16 tambah 1 wanita 17, berarti 1/17 dapatnya untuk anak wanita, 2/17 dapatnya untuk anak laki-laki. Itu yang sesuai dengan syariat Allah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat yang didapatkan oleh wanita, atau mendapatkan 2 jatah, mendapatkan jatah 2 wanita. Lidzakari mithlu hadzi al-unthayain. Maknanya sama, baik dengan redaksi ini atau redaksi itu, intinya yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat yang didapatkan oleh anak wanita. Ini adalah bagian syariat. Pertanyaannya adalah, setelah dibagi, ini semua yang laki-laki sepakat nanti memberikan sebahagian jatah mereka kepada yang wanita, sehingga akhirnya nanti pembagiannya sama, total akhirnya sama, total akhirnya sama. Boleh atau tidak, itu pertanyaannya? Tidak ada yang sudah terjadi, atau biarpun yang akan terjadi seperti masih ada barangnya. Ada paksaan atau tidak di atas ridho itu? Ketika ridho dan dibagi sesuai syariat, kemudian masing-masing memberikan jatahnya dan tidak ada pemaksaan dan tidak ada harus kesepakatan awal sebelum pembagian, betul-betul ridho, dengan penuh ridho dia berikan. Bahkan lebih banyak daripada itu juga boleh. Tapi sudah jelas ini haknya saya sekian, haknya saya sekian, haknya saya sekian. Dan perpindahan hak di dalam agama kita antaradin, harus pakai saling ridho. Dan tidak ada pemaksaan. Oke, tetap kita lakukan adat, tapi supaya aman, kita bagi dulu saja syariat, nanti setelah dapat jatahnya praktekkan lagi adat ini. Paham enggak maksudnya? Tujuannya tetap adat.
Bagi dulu secara syariat. Setelah bagi syariat, nanti kita masing-masing kita lakukan praktek agar kemudian dia seperti adat lagi. Ini namanya hilah. Ini namanya ngakal-ngakali syariat. Tapi kalau memang dibagi rata, dibagi sesuai dengan syariat Allah, lalu masing-masing memberikan haknya dengan ridhonya, itu lain cerita. Namun tidak ada pemaksaan. Saya di negeri yang memang sulit untuk melawan syariat, yang adat istiadatnya dalam harta warisan betul-betul kental. Kalau saya berani melakukannya, maka saya akan dihukum oleh hukum adat. Karena orang sekarang lebih takut terkena hukum adat dibanding hukum syariat. Lalu ya sudahlah, supaya kita dua-duanya aman, kita akali saja. Kita bagi dulu secara syariat, nanti kita akali lagi berapa kasih sini, ini berapa kasih ke sini, sehingga hasil akhirnya adalah adat istiadat. Itu namanya ngakali. Nggak boleh, hilah. Itu mirip orang Yahudi yang dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, lalu mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu, namun jebakannya sudah disiapkan di hari Jumat dan dipanennya, diambilnya di hari Ahad. Memang mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Itu namanya hilah. Hilah dalam bersyariat dan tidak boleh. Dalam agama kita diharamkan hilah yang seperti itu. Namun kalau dengan taradin, tidak ada pemaksaan. Wallahu a'lam. Nah, bentar. Ustadz, apakah ada dalil di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang menyatakan wajib mengikuti salaf? Pertama, salaf ini siapa dulu maksudnya? Siapa dulu salaf ini? Kalau salaf maksudnya adalah sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, maka itu ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Allah di dalam hadis kita untuk mengikuti sahabat Nabi. Ayatnya beberapa ayat di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau dan sahabat-sahabatnya. At-Taubah ayat 100, Al-Baqarah 137 atau 73, anak kurang hafal angka-angka yang seperti itu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman seperti imannya kalian. Siapa kalian dalam ayat? Para sahabat. Sekiranya mau beriman seperti imannya kalian, yaitu imannya para sahabat. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Maka syarat mendapatkan hidayah seperti imannya para sahabat. Maka ini perintah untuk mengikuti sahabat. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan kemudian dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin, bukan jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat? Para sahabat. Jadi Rasul dan kaum mukminin disuruh oleh Allah. Ikuti Rasul, ikuti jalannya kaum mukminin. Dan mukminin di sini nggak bisa orang sekarang, mukminin sekarang nggak bisa. Mukminin yang Al-Quran turun di generasi mereka dan mengikuti bukan jalan kaum mukminin. Mukminin di sini maknanya sahabat. Mukminin yang direkomendasi oleh Rasul sebagai sebaik-baik umat. Rasulullah SAW mengatakan di dalam ayat, masih ayat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, surah Taubah ayat 100 tadi. Muhajirin, Ansar
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Perintah di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang beragama seperti yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku. Rasul membawa sahabat-sahabatnya di dalam pengamalan beragama. Maka ini menunjukkan kewajiban mengikuti para salaf. Kalau maknanya adalah salaf adalah para sahabat. Yang selamat dari neraka, dari orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang selamat dari neraka adalah Rasul dan para sahabat. Kemudian siapapun yang mengikuti mereka. Silakan bantah kalau berani membantah. Yang akan selamat dari neraka, satu kelompok yang selamat dari neraka, yang Rasul katakan satu kelompok yang selamat dari neraka, kata Rasul SAW, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Berarti yang selamat dari neraka Rasul dan para sahabat. Ini adalah kelompok umat Islam yang selamat dari neraka, Rasul dan para sahabat, dan siapapun yang mengikuti mereka ke bawah. Sering kita temukan kelompok yang akan selamat dari neraka adalah kalau kita ikuti Nabi dan para sahabat. Artinya kita ke atas. Ini sering dapat problem. Emang kalian yang ikuti Rasul, kami enggak. Coba dari atas. Yang tidak akan masuk neraka itu Rasul dan para sahabat. Ada protesnya? Dan siapapun yang meniru mereka ke bawah, siapapun yang benar-benar meniru Rasul dan para sahabat, itu kelompok umat Islam yang tak terancam dengan wallahu a'lam. Jadi memang mengikuti salaf, kalau maksudnya adalah para sahabat, nas Al-Quran dan nas di dalam hadis Nabi SAW. Logika manusia, kalau ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Logika manusia, kalau ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Yang sudah dijamin masuk surga, Nabi dan para sahabat. Kalau Al-Quran dan hadis adalah emas, kalau Al-Quran dan hadis adalah emas, maka pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis bagaikan pagar untuk emas. Pagarnya adalah pemahaman para sahabat. Jangan sampai Anda sampai kepada emas. Anda tidak bisa sampai kepada emas ini kecuali mengikuti mereka. Karena kalau pagarnya tidak ada, maka orang bisa menjamahnya, leluasa menjamahnya untuk hal-hal yang tidak baik. Dan ini kita dengarkan, misal seperti yang kita dengarkan dari salah seorang ahli ilmu yang menyampaikan kewajiban kembali kepada para sahabat. Maka kalau Al-Quran dan hadis adalah emas yang sangat bermanfaat, pagar untuk sampai kepada Al-Quran dan hadis itu harus melewati pemahaman para sahabat. Kalau tidak,
akan digunakan untuk hal yang tidak baik oleh orang-orang yang tidak baik dan tujuan-tujuan yang tidak baik. Tapi kalau melalui pemahaman para sahabat, sampai kepada emas itu dengan cara yang benar dan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, kembali yang Paris tadi Ustaz. Ya, mendapat keterangan dari Ustaz, ada salah seorang Ustaz katanya justru asal muasalnya diturunkan ayat itu karena tidak terjadinya kerelaan waktu itu untuk pembagian harta ini, sehingga Allah turunkan begini nih cara baginya. Jadi yang paling ditekankan di situ katanya adalah keridoannya. Kalau memang ridho begini ya, karena itu dulu nggak ridho, makanya ada sebabnya ayat itu diturunkan, karena saking nggak ridho akhirnya dibagi sama Allah. Apa demikian? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Pertanyaan menarik, Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran dengan menggunakan mic speaker masjid? Apakah bid'ah? Baca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya pakai speaker masjid, bid'ah atau tidak? Pertanyaannya adalah gabungan antara membaca Al-Quran dan menggunakan mic. Gabungan antara membaca Al-Quran dan menggunakan mic. Baca tapi menggunakan mic. Dulu bacanya tidak pakai mic karena micnya tidak ada. Yang satunya syariat, yaitu baca Al-Quran. Syariat atau tidak? Antum kalau baca Al-Quran nyebrang nggak sampai akhirat? Insya Allah nyebrang sampai akhirat. Satu huruf dapat 10. 10 itu berapa? Wallahu a'lam. Berapa hebatnya 10 itu kita tidak tahu. Karena bentuk pahala yang akan berwujud dengan nikmat di surga, tak ada yang tahu. Walaupun 10 seperti apa? Apakah 10 gunung emas? Allahu a'lam. Artinya membaca Al-Quran itu adalah ilmu yang diutus oleh Nabi, yang ilmu yang dibawa oleh Nabi kita tercinta SAW, karena dia akan nyebrang sampai akhir. Sekarang pakai mic, ditambah menggunakan mic masjid. Permasalahannya adalah tujuannya apa? Mengapa? Apakah masyarakat terganggu atau tidak terganggu? Karena ketika Anda beribadah, tidak boleh juga secara syariat ibadah Anda mengganggu orang. Itu juga tidak boleh secara syariat. Sekiranya memang masyarakat tidak terganggu, masyarakat itu senang malah terdengar suara mic orang baca Quran dari masjid, tak ada yang terganggu. Subhanallah, saya di sebahagian negeri di Indonesia ini pernah berkunjung ke sebagian negeri, itu orang pakai mikrofon masjidnya berjam-jam, wallahi berjam-jam. Di siang itu kayak aktif sebagian masjid itu terus. Anda nggak tahu apakah rasanya bukan suara dari rekaman gitu yang Anda dengarkan rasanya. Wallahu a'lam, Anda tidak sampai kepada terdengar suaranya berjam-jam. Maka ini sudah hal yang berhubungan dengan dunia. Tujuannya apa? Mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu maka hindari. Membuat orang lain terganggu dengan suara kerasnya tidak boleh. Karena dilarang juga kita melaksanakan ketaatan yang dia mengganggu
orang lain. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah boleh memohon pertolongan kesembuhan kepada seorang ustadz dengan menggunakan air putih yang dibacakan dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah dan kemudian air itu diminum? Anda meyakini yang hebat itu Al-Quran dan zikirnya atau si ustadznya? Kalau si ustadz ini yang bacakan, maka airnya menjadi spesial. Berarti yang diyakini siapa? Si ustadznya. Ini sudah hulu berlebihan dalam mengangkat derajat orang tersebut. Kalau Anda yakini Al-Qur'annya yang hebat, kenapa tidak Anda aja yang baca? Kenapa harus orang itu? Baca, ambil air putih, baca. Kalau si ustadznya cuma bisa 15 menit, Anda baca 1 jam. Tentu lebih banyak Al-Qur'annya daripada bacaan si ustadz. Tentu lebih hebat airnya daripada bacaan si ustadz. Si ustadz hanya 15 menit, Anda bisa baca 1 jam, 1,5 jam, lalu minum. Yang mana yang hebat? Al-Qur'annya apa si ustadznya? Kalau Anda yakin Al-Qur'annya yang hebat, nggak perlu si ustadz. Namun karena Anda tidak, masalahnya bukan di Al-Qur'annya itu, masalahnya di keyakinan berlebihan kepada si ustadznya, sehingga kalau dia yang baca, maka air ini bisa untuk kesembuhan. Betul, air yang dibacakan Al-Quran bagian daripada cara ikhtiar untuk sembuh. Betul, sahih, air yang dibacakan Al-Quran. Namun ada yang salah di sini. Harus fulan yang baca. Kenapa harus fulan yang baca? Berarti bukan Al-Qur'annya lagi, fulannya itu. Nampak sih? Air yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dibacakan kepadanya Al-Qur'an, air untuk ikhtiar untuk sembuh. Namanya air ruqyah. Dan Rasul pernah mengajarkan itu kepada manusia. Berarti Al-Qur'annya. Ada apa kemudian Al-Qur'annya tak dianggap? Karena yang dianggap adalah orangnya. Di sini terjadi kesalahan. Maka dengan cara yang seperti ini berbahaya, karena Al-Qur'annya sendiri sudah diabaikan dengan mengedepankan sosok manusianya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kita benar-benar dikelompokkan oleh Allah bersama Nabi SAW dan para sahabat, dan kita yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menzolimi hambanya yang hidupnya di dunia berusaha menjadikan Nabi dan para sahabat adalah suri tauladan mereka dengan baik dan benar, dengan ikhlas. Maka Allah akan kelompokkan mereka bersama kelompok Nabi dan para sahabat, dan itulah kelompok yang akan Allah selamatkan dari sentuhan api neraka. Adapun yang tidak seperti itu maka terancam, ada ancaman, tidak kepastian namun ada ancaman. Kalau Allah ampuni maka terbebas. Wallahu a'lam. Itu yang ingin kita cari dan itu yang ingin kita berusaha di atasnya, dan mengajak kaum muslimin untuk berusaha di atasnya, karena Nabi dan para sahabat mustahil masuk neraka. Kita berusaha menggabungkan diri kita kepada kelompok itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menjauhkan kita dari sentuhan nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.